Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Abdul. Nah, adik-adik, kita akan ngebahas soal bersama pemuda. Nah, hari ini akan membahas tentang eh, geografi kelas Geografi. 12 ya. Oke, nah adik-adik kelas 12 boleh siapkan catatannya. Kita siap akan menyimak pembahasan dari Kak Abdul. Silakan Kak Abdul. Oke. Terima kasih, Misti. Izin share dulu. Oke, sekarang kita akan membahas geografi kelas 12. Ini materinya lumayan udah ini ya, tingkat tinggi ini untuk materi geografi mah. Oke, yang pertama ini analisa ya. Suatu kawasan di pedesaan ditetapkan sebagai kawasan agropolitan. Agro itu berhubungan dengan pertanian ya. Politan berarti memang kota. Nah, tujuan utama dari pengembangan kawasan agropolitan adalah, jadi kita akan mencari kata kuncinya yang berhubungan dengan pertanian. Oke, pemusatan industri berat di daerah pedesaan, bukan ya. Peningkat Meningkatkan ekspor produk pertanian ke luar negeri. Politannya gak ada ya, cari lagi. Memadukan pembangunan pertanian dengan fasilitas fasilitas setara dengan kota. Ya, ini kemungkinan ini ya. Jadi agronya ada, politannya ada. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Mengalih fungsikan lahan pertanian jadi pemukiman, itu bukan ya. Membangun pusat perdagangan internasional di desa. Yang paling tepat itu yang ini ya, yang C ya. Ada pembangunan pertanian dengan fasilitas setara dengan kota. Jadi dua-duanya ada, agro dan politannya ada. Hmm. Nah, kita lanjut nomor 2. Sebuah pabrik pengelola kayu lapis akan didirikan berdasarkan teori lokasi optimum Weber. Lokasi yang paling tepat untuk mendirikan pabrik tersebut adalah, ini membahas tentang sumber ya, sumber bahan bakunya ya. Oke, sumber bahan bakunya ada, harus di mana gitu agar pabrik ini optimal. Oke, pertama, di tengah-tengah hutan sebagai sumber bahan bakunya, yang kemungkinan yang jawaban yang benar ya. Kita baca selanjutnya. Di tengah pelabuhan untuk memudahkan ekspor. Ini pabrik produksi ya. Ini tidak tidak berhubungan ya. Di pusat kota dekat dengan tenaga kerja yang terampil. Kadang tidak berhubungan karena yang kita akan buat adalah pabrik produksi kayu lapis. D. Di pinggir kota dekat dengan konsumen akhir, bukan juga ya. E. Di persimpangan jalan tol untuk akses distribusi. Kalau di sini, karena fokusnya ke sumber bahan baku yang paling tepat yang A. Hmm, hmm. Oke, kita lanjut nomor 3. Oke. Pemerintah daerah berencana membangun taman kota yang dilengkapi jalur pedestrian, area bermain anak, dan ruang terbuka hijau. Asas penataan ruang yang relevan dengan rencana tersebut adalah, nah ini kalau ada kalimat kayak gini biasanya ya yang paling komplit itu yang paling tepat gitu ya. Yang A, keterpaduan. Keterpaduan antara apa yang kurang jelas ya. Kepastian hukum. Pasti itu ya, tapi belum lengkap. Yang C, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Ini udah sangat lengkap. Yang D, akuntabilitas. Yang E-nya kebersamaan dan kemitraan. Ya, kalau di sini yang paling lengkap dengan kasus ini adalah yang C, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Oke, lanjut ke nomor berikutnya.
Oke. Sebuah desa terpencil, kata kuncinya terpencil ya, memiliki potensi alam berupa pemandangan yang indah, budaya lokal yang unik, tetapi akses jalan dan listrik masih terbatas. Berdasarkan tingkat kemajuannya, desa ini paling tepat dikategorikan sebagai desa. Ini kalau dari kalimatnya ini yang A, swadaya. Hmm. Oke, lanjut ke yang nomor 5. Daerah perencanaan, bukan, maaf, maaf. Dalam perencanaan pembangunan, sebuah kota melibatkan masyarakat secara aktif melalui musyawarah perencanaan pembangunan, disingkat Musrembang. Paradigma pembangunan yang ditetapkan adalah, ini ada, tadi ada kata kuncinya ya. Jadi melalui musyawarah perencanaan pembangunan dari siapa? Dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Berarti ini yang paling tepat adalah button up, dari bawah ke atas. Yang B. Oke. Yang nomor 6. Suatu program pembangunan difokuskan pada kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penyediaan layanan kesehatan yang merata. Oke, kalimat-kalimatnya ini condong ke apa? Kita analisa nanti ya. Pendekatan pembangunan yang digunakan adalah A. Pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, di atas tidak ada hubungan dengan wawasan lingkungan. Lanjut yang B. Pembangunan berkelanjutan. Ini tidak menjelaskan antar generasi, jadi belum tidak sesuai. Yang C, pembangunan berwawasan kependudukan. Mungkin, tapi kita cari lagi yang lebih tepat. D, pembangunan berpusat pada manusia. Ya, ini yang paling tepat dari yang tadi. Yang E, pembangunan ekonomi kreatif. Ini kalau ilmu kreatif biasanya berbasis produk, tapi di sini eh, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penyediaan layanan kesehatan. Jadi yang paling tepat adalah yang D, pembangunan berpusat pada manusia. Oke, selanjutnya nomor 7. Oke, masih mirip ya dengan nomor 6 sebenarnya. Konsep pembangunan yang memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tidak mengorbankan kemampuan, mengorbankan ya, kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dikenal dengan, nah ini ada kata kuncinya ya, tidak mengorbankan generasi mendatang. Ini berarti pembangunan berasas berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan. Oke, yang 7 berarti yang B ya. Sekarang ini ada bagan ya, bagan distribusi, interaksi masyarakat kota, desa di Kota Palu dengan Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi. Nah, dilihat dari form ini ya, di grafik ini ya, bagannya. Berdasarkan gambar tersebut, pengaruh interaksi antar kota mengarah pada bidang. Oke, kita lihat satu-satu ya. Oke, yang A. Hmm. Interaksi antara Kota Palu dan masyarakat Banawa, Kabupaten Donggala, yang ini ya, terjadi pada sektor perdagangan. Oke, interaksinya adalah sektor perdagangan, jasa, sosial, perdagangan.
jasa dan perdagangan. Oke, sementara betul kita cek lagi yang lain. Interaksi antar masyarakat Kota Palu dengan Palolo. Palolo teh di mana nih di ke Kabupaten Sigi terjadi pada sektor pertanian tanaman coklat. Oke, kita lihat apakah benar Kabupaten Sigi ada kata pertanian coklat. Oke, dari Palu ke Sigi pertanian, dari Sigi ke Palu jasa dan perdagangan. Tidak ada ya, tidak ada kata coklatnya ya, interaksinya nggak tidak jelas. Oke, yang C, interaksi masyarakat Kota Palu dengan Desa Wani, Kabupaten Donggala terjadi pada sektor industri rotan dan perdagangan. Oke. Ini yang ini ya, Palu dan Donggala, industri dan perdagangan, tapi tidak ada kata-kata rotannya ya. Oke, kita lanjut. Itu hanya dari Donggala ke Palu, sedangkan dari Palu ke sini adalah jasa. Hmm. Oke, yang D, Kecamatan Palolo, Palolo yang di atas berarti ya. Ini gambarnya. Nah, ini Palolo, Kecamatan Palolo dan Kula Kulawi yang hijau betul ya. Menyumbang pertanian coklat untuk masyarakat Palu. Kita lihat apa yang disumbangkan dari dua kabupaten ini. Yang ini jasa perdagangan, yang ini pertanian dan perkebunan. Oke, tidak sesuai ya. Oke, yang terakhir, apakah ini sesuai? Masing-masing Kabupaten Donggala dan Singgi, kabupaten ya, Kabupaten Donggala dan Singgi yang warna hijau dan warna merah ya merupakan penyalur sektor jasa untuk masyarakat Palu. Oke, kita cek satu-satu benar tidak? Di Kabupaten Singgi yang sektor jasa ke Palunya ada di Kulawi, betul berarti ya? Oke, sekarang di Donggala, di Donggalanya, oh betul juga di Kecamatan Banawa ada interaksi jasa gitu. Jadi dari sini yang paling tepat adalah yang E. Masing-masing kecamatan Kota Donggala dan Sigi merupakan penyalur sektor jasa. Oke, nomor 9. Nah, ini peta Indonesia komplit ini. Dari Sabang sampai Merauke. Berikut adalah peta Indonesia dengan 10 kota metropolitannya. Oke, di sini nama-nama kotanya dituliskan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 katanya di sini ada 10. Oke. Berdasarkan peta tersebut, masalah yang terjadi dalam pengembangan kota, ini kata kuncinya itu masalah gitu ya. Masalah bukan keuntungan, tapi masalah. Oke, yang A, terciptanya lapangan kerja yang besar di Pulau Jawa. Itu keuntungan ya, bukan masalah. B, pembangunan aksesibilitas yang tinggi di luar Jawa. Oke, di luar Jawa. Itu masih keuntungan sih, masih keuntungan. Pemerataan yang C ya, pemerataan pembangunan fasilitas umum di luar kota Jawa. Belum ya, belum kelihatan masalahnya ya. Yang D, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Ini masih keuntungan. Yang tadi diminta adalah masalah. Yang E, memunculkan area-area kumuh di sekitar pusat kota. Ini maksudnya suburban ya. Ini memang terjadi di kota-kota yang
ditandai ini. Jadi di antara kota dan bukan kotanya, metropolitan dan bukannya itu ada suburban, itu yang memunculkan daerah-daerah kumuh. Oke, berarti jawaban yang paling tepat nomor 9 itu adalah yang E. Oke, terakhir nomor 10 ini ada peta Aceh ya. Nah, Aceh nih. Berikut merupakan tata ruang kota Banda Aceh. Agar penataannya dapat menumbuhkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi didasarkan pada. Oke, ini kita cek dulu kondisi Banda Acehnya. Kalau dilihat dari gambar ini banyak sungai ya. Aceh itu banyak sungai. Jadi mungkin ini harus nyari yang berhubungan dengan lingkungannya karena ini ada sungai. Jadi bagaimana membuat pertumbuhan ekonomi berdasarkan kondisi yang ini. Oke, kita cari yang A. Pusat kota utama dibangun di daerah yang padat penduduk. Ya, ini agar efisien pertumbuhan ekonominya. Oke, kayaknya belum dapat ya. Yang B. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas tinggi. Belum tentu ya ekonominya meningkat ya. Hmm. Efisiensi dan pertumbuhan ekonomi itu kata kunci pertanyaannya. Yang C, penataan ruang berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan. Sementara ini yang paling cocok. Yang D, tata ruang disusur berdasarkan kawasan industri, perdagangan, dan pertanian. Oke, kalau yang ini ada tiga kawasan industri, perdagangan, dan pertanian. Dari efisiensinya kayaknya belum memenuhi. Yang E, tata ruang kota dilandasi keinginan praktis. Oke, tidak sesuai ya. Ya, sesuai praktis. Kalau dilihat dari kondisinya ya, kita lihat kondisi petanya, peta Banda Aceh. Ini karena kebanyakan sungai-sungai dan dulu pernah tsunami juga gitu. Jadi yang harus dikena gitu ya, harus kena untuk efisiensi dan pertumbuhan ekonomi adalah yang C, penataan ruang berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan. Oke, pembahasan geografi hari ini sampai di sini. Semoga nambah wawasan dan eh, terus semangat gitu ya untuk terus belajar tentang geografi. Oke, sampai di sini saya kembalikan lagi ke Misti. Hmm. Terima kasih Kak Abdu. Alhamdulillah. Ya, adik-adik mudah-mudahan pembahasan barusan bisa dipahami oleh adik-adik ya. Terima kasih. Nanti juga akan ada akses video yang lain, boleh diakses juga. Oke. Terima kasih adik-adik dan Kak Abdu. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.